Perkenalkan, nama saya Effendi Trisaryanto Ijan, kuliah di Politeknik Negeri Manado, jurusan Teknik Pemesinan, prodi D4, NIM 180310008, dan pada saat ini saya akan membuat rangkaian motor DC satu fasa. Rangkaian motor DC satu fasa, putar kanan dan putar kiri. Motor DC satu fasa, putar kanan dan putar kiri. Untuk cara pembuatannya, kita simak baik-baik. Saya akan menjelaskan. Dan saya akan menjelaskan untuk cara kerja motor DC satu fasa, putar kanan, putar kiri. Pertama, kita ambil kutub positif dan negatif. Kita taruh di sini, di bawah, untuk inputnya. Dan kedua, kita ambil NC bottom sini, kita taruh di bawah kutub positif, dan kita ambil push bottom, kita taruh di bawah NC bottom. Ini adalah rangkaian kontrol. Jadi kita membuat seperti ini, dan setelah itu kita ambil relay, kita taruh di bawah push bottom tadi, dan kita ambil no kontak, NC kontak maksudnya, kita taruh di bawah relay. Dan setelah itu kita ambil no kontak, kita taruh di sebelahnya push bottom seperti ini. Dan setelah itu kita pasangkan kabel. Kita ambil kabel positif yang warna merah, kita tarik panjang begini, dan kabel negatif kita pasangkan di kutub positif dan negatif. Dan setelah itu kita ambil kabel positif lagi dan kita sambungkan ke push bottom untuk menyambungkan semua saklar ini. Caranya gampang seperti ini. Kita buat seperti ini agar bisa mengerti, dan kita tarik begini. Semuanya kita sambung, dan saklar no kontak ini kita jumper ke sini di bawah push bottom. Oke, seperti ini. Fungsinya agar ketika saklar ini ditekan, arus listrik yang masuk di sini bisa dikunci oleh no kontak. Oke, kita ambil kabel negatif dan kita sambungkan ke kutub negatif ini. Dan setelah itu kita akan membuat lampu indikator. Pertama kita ambil no kontak lagi, kita taruh di bawah sini saja, dan lampu indikator.
Oke, seperti ini. Dan kita pasangkan kabel lagi. Oke. Dan kabel negatif. Jika sudah, kita buat lagi seperti ini untuk membuat saklar kedua. Pertama, akan mempermudah kita copy paste saja. Caranya cukup mudah. Kita tinggal di keyboard, kita tinggal ketik Ctrl tambah huruf C, lalu kita tindih Ctrl V. Nah, di sini dia akan timbul di sini dan kita taruh di sini. Kita buat sekali lagi seperti itu agar mudah. Kita buat lagi seperti rangkaian yang ada di sebelah sini. Oke. Dan jika sudah, oke, kita sudah membuatnya, kita pasangkan kabel. Kita pasangkan kabel seperti tadi. Dari kabel merah itu adalah positif untuk menyambungkan kabel positif, kabel kontak seperti ini, dan kabel hitam untuk kabel negatif. Ini. Oke, ini adalah rangkaian kontrol. Ini kita sudah jadi rangkaian kontrol. Agar mempermudah kita untuk melihat di mana dia menggunakan saklar, kita harus memberi nama setiap saklar ada di sini maupun relay dan lampu. Pertama, untuk NC bottom ini kita taruh ini untuk saklar stopnya, kita taruh S3, dan ini kita taruh S1 untuk saklar putar kanan, dan di sini juga kita taruh S2, dan untuk ini kita taruh R1, dan di sebelahnya juga R2. Untuk relay juga sama, di sini juga kita taruh R1, dan di sini juga R2, dan untuk kontak ini, kontak ini kita taruh R2, dan sini juga R2. R1 maksudnya. R1. Dan untuk indikator lampu di sini kita tulis S1, dan sini kita tulis R1. Maksudnya R2. Dan untuk lampu kita tulis LP saja, LP1 untuk lampu, dan di sini juga LP2. Oke, kita sudah jadi rangkaian kontrol dan saklarnya. Dan setelah itu kita buat rangkaian daya. Dan untuk menyambungkannya kita harus membuat saklarnya, relaynya lagi. Caranya gampang, caranya seperti ini.
tapi di bawah ini bukan lampu tapi kita gunakan relay. Baiklah, kita ambil no kontak, taruh di atas ini. Kita membutuhkan 2 karena kita akan membuat putar kiri dan putar kanan, jadi kita butuhkan 2 saklar, no kontak 2, dan relay juga 2. Kita taruh di sini juga, di bawah sini, dan sebelahnya lagi. Oke, dan kita pasangkan kabel positif dan negatifnya untuk menghubungkannya. Dan untuk relay yang ini kita sambung langsung ke kabel ini, positif. Kita bisa juga menyambungkan ke kabel sini, tapi lebih bagus langsung ke pusatnya. Kalau kita di sini akan tersumbat oleh saklar yang ini. Sebenarnya sih bisa. Dan kita pasang kabel. Oke, dan kita akan memakai motor, dan motornya berada di sini. Kita ambil motor ini, single motor. Oke, kita taruh di sini saja, dan kita membutuhkan juga kontak. Kita butuhkan 2 juga kontak untuk memutuskan arus dan menyambung arus. Dan kita membutuhkan kabel negatif. Kita sambung kabel negatifnya. Oke, seperti ini. Dan ini juga kita sambung. Oke. Dan nomor 12 ini kita sambung ke negatif. Dan nomor 14 ini kita kita sambung ke positif. Oke, seperti ini. Dan rangkaian daya sudah jadi. Rangkaian daya. Ini adalah rangkaian daya. Dan kita harus membuat sambungannya seperti nama-nama ini agar saklar ini terhubung dengan motor. Sini kita taruh R1 dan di sini R2. Dan di sini kita untuk relay di sini yang ini kita taruh R4 dan di sini R5. R3 maksudnya. R5 juga bisa. Tapi lebih bagus R3 supaya berurut tuh. Di sini juga kita ubah jadi S1 dan di sini menjadi maksudnya tadi di sini menjadi R4 ikut relay yang ini R4 dan tadi bukan R1 tapi R3. Oke. Dan rangkaian kita sudah jadi. Dan saya akan menjelaskan sedikit cara kerja dari rangkaian DC satu fasa putar kiri dan putar kanan. Pada saat kita mau menyalakan motor ini, kita harus menghidupkan motor ini dengan cara menekan S1
fungsi dari S1 ini adalah saklar putar kanan. Saklar putar kanan. Putar kanan. Saklar putar kanan yang ini. Dan untuk S2 ini adalah saklar putar kiri. Saklar putar kiri. S2. Saklar putar kiri. Dan untuk mematikannya kita menggunakan ini S3. S3 adalah saklar stop. Jika kita sudah tahu fungsi-fungsi saklar S1 dan S2 dan 3, untuk menghidupkannya seperti tadi, kita menekan saklar S1 dan arus listrik akan masuk di sini dan menyalakan lampu indikator pertama yang ini, dan langsung motor akan berputar ke arah kanan. Dan jika kita mau memutarkannya ke arah kiri, kita tidak bisa langsung menekan S2, tapi kita harus mematikannya terlebih dahulu dengan menekan saklar S3. Jika motor sudah mati, baru kita bisa menekan S2. Baru setelah S2 ditekan, lampu indikator akan menyala dan saklar ini, relay ini akan mengunci dan motor akan berputar ke arah kiri. Itu. Mari kita simulasikan. Kita cara mensimulasikan, kita harus menekan tombol play yang ada di sini, baru kita simulasikan. Kita tekan, dan jika sudah, kita coba. Kita tekan S1, dan benar saja saklar L1 yang ini akan mengunci dan lampu indikator akan menyala dan motor akan langsung berputar ke arah kanan. Terlihat tanda panah ini berputar ke arah kanan. Dan jika kita menekan S2, itu tidak akan berfungsi karena kita harus mematikan motor seperti penjelasan saya tadi. Jadi untuk memutarkan motor ke arah kiri, kita harus mematikannya terlebih dahulu, baru kita bisa memutarnya ke arah kiri. Oke, maaf tadi ada kesalahan penulisan. Jika kita tidak jika kita salah menulis, kalau ini kita tulis di sini berbeda, seperti tadi ada tanda garis itu, jadi dia tidak akan berfungsi karena ini huruf ini akan mengontrol seperti di sini juga. Nanti kita simulasikan lagi, dan motor itu akan berputar. Lanjut lagi, setelah kita tekan saklar ini, motor akan berputar ke arah kiri. Oke, dan inilah simulasi
rangkaian motor DC satu fasa putar kiri dan kanan. Dan sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, ucap, dan kesalahan dalam penulisan. Mohon dimaklumi karena kita sama-sama belajar. Dan terima kasih.